Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat datang kembali untuk beribadah bersama. Menjadi kerinduan kita semua untuk bisa kembali beribadah bersama, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Tapi semua itu melepaskan kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah musik mengalir. Kami memanggil Engkau Bapa, menjadi kerinduan setiap kami untuk bisa hadir di tempat ini, untuk beribadah bersama, meskipun dengan kondisi yang berbeda. Mari kita akan pujikan pujian lebih dalam besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita pujikan pujiannya sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
semua bisa menjadi satu untuk memuji Engkau, tapi kami percaya Tuhan, Kau masih izinkan kami beribadah di rumah-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Masih dengan sukacita kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita akan memujikan ayat 1 dan 2. Syafaat kami persilakan Bapak Pendeta Andi Wijaya. Kita bersama tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Karena begitu luar biasa kasih yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya. Saat malam hari ini kami boleh mengawali kembali beribadah di gereja. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan Tuhan, kami yakin Engkau bertakhta di atas kehidupan kami, di atas puji-pujian kami, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kami bersama. Dan saat beribadah ini Bapa, kami juga bersyukur karena kasih-Mu boleh kami rasakan. Jamahan kuasa Allah dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini ketika kami memuji Tuhan, ketika kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami merasakan bagaimana tangan Tuhan menyentuh di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami masih kembali terus berdoa bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih harus tetap menghadapi keadaan yang kurang baik oleh karena penyebaran pandemi COVID-19 belum dapat teratasi secara tuntas. Namun demikian kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus
bahwa Engkau akan terus menolong, memberkati para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden yang kami kasihi. Tuhan akan terus nyatakan hikmat kepada mereka, sehingga di dalam kehidupan pemimpin kami, khususnya Presiden Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, akan dapat menentukan langkah yang terbaik untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kami meyakini dalam waktu dekat, negara kami boleh terbebas dari penyebaran COVID-19. Kami meyakini bahwa Tuhan juga akan terus memberkati pimpinan kami yang ada di pusat, DPR, MPR. Demikian pula yang ada di daerah DPRD, Tuhan memberkati bersama dengan gubernur, wali kota, bersama dengan camat, kepala desa atau kepala kelurahan, RW, RT, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Semua Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kepada mereka semua para pemimpin kami, khususnya yang ada di Kediri kota, hikmat Tuhan, sehingga semuanya akan dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pun tetap meyakini bahwa Engkau akan terus mewujud nyatakan kepada kami seluruh warga negara Republik Indonesia keadaan yang lebih baik, di mana pembangunan demi pembangunan boleh tetap dikerjakan, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sepenuhnya, sehingga gabungan Gereja Baptis Indonesia, pemimpinnya di dalam BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, Badan Musyawarah Nasional maupun juga pembina Yayasan Baptis Indonesia, bersama dengan pengurus dan pengawas YBI dan YRSBI, Tuhan akan terus memberkati dan menolong, sehingga semuanya bersama dengan pemerintah negara ini akan terus bersama-sama berjuang dengan seluruh gereja-gereja baptis di Indonesia untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Secara khusus Tuhan akan berkati di dalam kehidupan pemimpin di dalam GKBI, sehingga mereka akan dapat terus berpikir ke depan untuk mewujud nyatakan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya umat baptis di Indonesia. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh terus memuji, memuliakan Allah. Di dalam kehidupan kami boleh terus senantiasa mewujud nyatakan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga kami semuanya boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus menyerahkan lembaga-lembaga baptis ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau akan menolong dan memberkati, sehingga di tengah merebaknya pandemi COVID-19, lembaga-lembaga baptis akan tetap dapat eksis, dapat mewujud nyatakan kehendak Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu nyata di dalam kegiatan-kegiatan yang dikerjakan. Begitupun kami terus menyerahkan Tuhan kepada-Mu secara khusus untuk lembaga, yaitu Yayasan Rumah Sakit Baptis. Tuhan akan terus menolong, memberkati Rumah Sakit Baptis Kediri, Tuhan memberkati Rumah Sakit Baptis Batu, Tuhan memberkati Rumah Sakit Baptis Lampung. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan klinik-klinik baptis. Tuhan akan memberkati seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, beserta dengan klinik, secara khusus dokter perawat yang bersama-sama dengan karyawan, bekerja siang malam untuk dapat mewujud nyatakan Indonesia yang lebih baik. Tuhan berkati mereka supaya mereka di dalam kehidupan masing-masing terhindar dari penyebaran COVID-19, sehingga pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kami semuanya. Kami pada malam hari ini menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam kuasa tangan pengasihan-Mu keberadaan Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Biarlah Tuhan akan terus tolong dan berkati secara khusus di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kami yakin tangan Tuhan akan terus terulur bagi kehidupan setiap jemaat Tuhan, sehingga di dalam kehidupan jemaat-Mu Bapa, di dalam kehidupan hari demi hari akan terus dapat bertumbuh secara rohani, kehidupan mereka diberkati, sehingga secara jasmani
di dalam kehidupan mereka dapat mengamalkan nilai-nilai kekristenan, bahkan di dalam kehidupan mereka boleh mengamalkan firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kehidupan jemaat Tuhan bertumbuh secara utuh untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pun meyakini bahwa Tuhan akan terus menolong perkembangan Gereja Baptis Indonesia Genesaret di tempat ini. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus mewujud nyatakan kehendak dan rencana yang terbaik, sehingga Gereja Baptis Indonesia Genesaret pun akan bertumbuh semakin baik, hari demi hari semakin dikenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga meyakini bahwa Engkau akan terus mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga mereka mengalami kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sudah mulai bekerja dengan normal, Tuhan akan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jagai setiap pribadi supaya setiap sidang jemaat Tuhan tetap mengalami kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, pada akhirnya kami menyerahkan untuk cabang Berbek. Tuhan berkati Bapak Gabriel Tus David bersama keluarga yang melayani Tuhan di sana. Berkati seluruh jemaat Tuhan di sana supaya kemuliaan-Mu nyata, sehingga di dalam kehidupan jemaat Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami juga terus menyerahkan kehidupan kami di dalam kuasa tangan-Mu supaya kami seluruh warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret akan terus dapat mengikuti himbauan-himbauan yang ada. Kami bersama-sama tetap menerapkan kehidupan yang sehat sehingga kemuliaan-Mu nyata. Kami serahkan pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami serahkan anak Anabel Yuan Gracela. Kami serahkan anak Jetro Edgat Nalingga ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak kami supaya mereka tetap sehat, tetap kuat di dalam kehidupan masing-masing, sehingga mereka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, hingga mereka bersama-sama meraih masa depan di dalam kasih Tuhan. Tidak lupa sekali lagi Tuhan, kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu semuanya yang masih harus belajar di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kuasa, sehingga anak-anak-Mu di dalam kehidupan masing-masing akan terus dapat mewujud nyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi. Mereka dapat meraih cita-cita dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan membaca bacaan Alkitab pada ibadah sore hari ini. Bacaan Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 13 sampai 15. Mari Bapak Ibu yang sudah menemukan bisa bangkit berdiri. Kejadian pasal 3 ayat ke-14 sampai ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya dan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumutnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita hanya untuk mendengar firman-Nya. Mari kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Waktu dan tempat kami siapkan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih segala penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kasih yang luar biasa yang Kau nyatakan. Pada malam hari ini kami boleh sampai di puncak peribadatan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan perkataan suci-Mu. Namun demikian Bapa, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami semuanya akan segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Sehingga ketika kami menghaturkan persembahan di hadapan Tuhan, kami semuanya boleh dapat menikmati bagaimana Tuhan berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini ketika kami bersama duduk diam di hadapan Tuhan, tertunduk di hadapan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatalah, firman Tuhan siap untuk kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh kembali bersama beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala keterbatasan yang ada. Mari di dalam kehidupan kita akan terus memuliakan nama Allah. Dan saat ini ketika kita belajar, di mana firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15, mari kita bersama membuka diri untuk Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah klasik yang terjadi dalam kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa selalu digambarkan dengan kejatuhan manusia ketika mengambil buah larangan, di mana Adam dan Hawa pada akhirnya harus mengalami kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan buah itu yang menyebabkan manusia pada akhirnya mengalami kematian. Bukan buah larangan itu yang pada akhirnya menjadikan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pula ketika saudara dan saya di dalam kehidupan kita, saat kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa melanggar peraturan Tuhan, melanggar apa yang disebut dengan hukum Tuhan, di sini letak persoalan yang ada, di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Hingga akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bersama pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di sana terlihat siapa sebenarnya yang menjadi, kalau boleh dikatakan dalam bahasa yang agak kasar, biang keladi dari adanya dosa itu sendiri. Kita melihat melalui firman Tuhan bagaimana iblis menggunakan ular untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan manusia, Adam bersama dengan istrinya Hawa meragukan akan firman Tuhan. Mereka bahkan melupakan Allah yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga oleh karena ketertarikan mereka terhadap kata-kata iblis menjadikan mereka jatuh dalam dosa. Dan dosa inilah Bapak Ibu Saudara yang pada akhirnya menjadikan manusia harus mengalami kematian. Kalau saudara-saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 utuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saudara akan menemukan bahwa ternyata kesalahan itu tidak hanya terletak pada diri manusia yang mulai meragukan Allah, mulai melupakan Allah. Tetapi kita melihat bahwasanya di dalam kehidupan manusia sudah mulai pintar berdalih. Manusia sudah mulai berusaha untuk membenarkan dirinya, dan tanpa mereka sadari bahwa apa yang dikehendaki oleh iblis sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka, yaitu dosa itu semakin membelenggu kehidupan manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, saudara akan melihat ketika Allah di dalam bahasa yang ada melangkahkan kaki di taman, di sana manusia kemudian bersembunyi. Ini adalah tanda awal di mana manusia sudah mulai tidak mau bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Dan kalau saudara dan saya kemudian melihat bagaimana ketika Allah berkata, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa di dalam kehidupan mereka berkata, "Kami di sini Tuhan." Tetapi mereka bersembunyi. Mereka merasa malu di hadapan Tuhan. Oleh karena di dalam bahasa Alkitab, mereka mendapati diri mereka telanjang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ditanya, siapa yang berkata engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah larangan, buah yang aku larang untuk kau makan itu? Apa yang dijawab oleh Adam? Adam dengan terang-terangan di hadapan Tuhan justru mempersalahkan Allah.
perempuan ini Tuhan yang kau letakkan di sebelahku, dialah yang mengambil dan memberikan kepadaku, maka buah itu pun aku makan. Saudara-saudara, dosa semakin membelenggu kehidupan Adam. Dan ketika Allah bertanya kepada Hawa, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sana pun Hawa juga kemudian melempar kesalahannya. Ular yang ada di taman ini, dialah yang telah menipu aku, sehingga aku mengambil buah larangan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di mana ketika manusia bersembunyi di hadapan Tuhan, di saat Allah bertanya, "Di manakah engkau?" menunjukkan kepada kita semua bahwa sebenarnya hubungan antara Allah dengan manusia yang sebelumnya di dalam kehidupan manusia dapat berkata-kata dengan Allah, dapat memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Sekarang hubungan itu sudah terputus oleh karena dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari di dalam bagian ini kita berusaha memahami bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya Allah dengan kasih-Nya tetap berusaha mencari manusia yang berdosa. Dia tidak meninggalkan mahkota ciptaannya. Dia tetap menunjukkan kepada mahkota ciptaannya bahwa dia betul-betul mengasihi manusia. Dan di dalam keberadaan itu Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Kalau tadi yang pertama, saudara dan saya melihat bahwa di situ adalah awal dari terputusnya hubungan Allah dan manusia. Sekarang kita lihat bahwa ketika Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Dia Allah, saudara-saudara, tidak bertanya secara geografis, "Letakmu di mana?" Tidak. Tetapi di dalam bahasa yang ada, ketika saya mencoba memperdalam lagi, saudara, ternyata ini berkenaan dengan posisi manusia. Di manakah posisimu? Posisimu tetap mengikuti iblis atau mengikuti Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa menyebabkan manusia memiliki perasaan bersalah. Dan ketakutan menghantui kehidupan Adam dan Hawa. Dan di dalam keberadaan itu, saudara-saudara, di saat Allah bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Di sana terletak sekali lagi kasih Allah kepada manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dia akan tetap menjalankan penghukuman terhadap dosa. Maka setiap pribadi yang terlibat harus menerima konsekuensinya. Hukuman dari Allah yang maha adil. Kepada ular, saudara-saudara, hukuman itu sudah final. Ketika Allah berkata, "Engkau akan berjalan dengan perutmu melata. Engkau akan memakan tanah." Saudara, ini dalam bahasa Alkitab, bahasa yang penuh dengan kehinaan. Artinya bahwa iblis itu sudah pasti akan dibinasakan. Sudah pasti, dan tidak ada pengampunan bagi iblis. Dalam bahasa Alkitab. Tetapi saudara-saudara, kalau panjenengan membaca dengan jeli, manusia yang terbuat dari debu tanah itu di dalam keberadaannya tidak dikatakan, ketika Allah tidak berkata seperti ketika Allah berkata kepada ular, ketika berkata kepada manusia. Sungguh luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kehidupan manusia Allah berkata, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, kepada manusia, di sini ada sesuatu yang luar biasa. Saya masih ingat ketika saya menyampaikan bagian ini beberapa waktu yang lalu. Ini yang disebut dengan istilah proto-evangelism. Penginjilan pada masa awal. Di mana berita keselamatan itu dinyatakan Allah secara langsung kepada manusia. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menjadikan saudara dan saya sebagai manusia melihat bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada manusia. Secara khusus ketika bertanya, di manakah engkau? Di posisi iblis atau kembali kepada posisi Allah? Dalam keberadaan ini saudara dan saya harus mulai menimbang. Ketika Allah bertanya kepada kita saat ini Bapak Ibu dan Saudara, di manakah engkau? Mari kita menimbang, apakah aku masih akan tetap berdiri sebagai pihak yang berseteru dengan Allah, ataukah aku akan kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, sehingga saudara dan saya boleh mendapatkan pengampunan. Dosa akan diselesaikan oleh Allah secara tuntas. Saudara-saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu secara utuh bagaimana Allah menuntaskan dosa-dosa, termasuk dosa itu sendiri, dan di dalamnya adalah si pelaku dari dosa, bapa segala dusta, yaitu iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut untuk melihat satu bagian lagi ketika manusia di dalam keberadaannya sebagai pribadi yang berdosa. Di bagian akhir dari pasal yang ketiga, saudara-saudara coba kita lihat di dalam ayat yang ke-23 dan 24. Ayat ini penting banget untuk saudara dan saya pahami, oleh karena berkaitan dengan ayat yang ke-15 yang saudara dan saya baca tadi. Dikatakan begini di dalam firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya mereka beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga pohon kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini, saudara dan saya harus melihat kembali bahwa di dalam kehidupan manusia diusir dari Taman Eden. Ayat ini ada orang yang kemudian menafsirkan begini, bahwa Allah menempatkan kerub dengan pedang yang dengan keberadaannya yang menyala-nyala dengan pedang itu, saudara-saudara, bahwa supaya manusia tidak kembali ke sana. Bukan itu maksudnya. Maksudnya mengapa Allah kemudian menempatkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar itu, tidak lain dan tidak bukan supaya manusia tidak lagi kembali jatuh dalam dosa. Supaya manusia di dalam kehidupannya menyadari bahwa setelah dia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Allah, hidupnya dan karena kasih Allah semata, maka Allah meletakkan atau menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala supaya manusia tidak lagi berbuat dosa yang sama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Dan kalau kita mau melihat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat manusia diusir dari Taman Eden, sebelumnya di sana Allah, di Alkitab menyatakan bahwa kepada manusia itu Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang. Inilah yang disebut dengan rancangan Allah terhadap rancangan keselamatan Allah terhadap manusia. Saudara-saudara bisa melihat sekarang bagaimana ketika ada seekor binatang diambil kulitnya, tentu ada darah yang tercurah. Ketika ada binatang diambil,
kulitnya, tentu ada kematian di sana. Secara khusus, saudara dan saya melihat bahwa untuk adanya sebuah pengampunan dosa, harus ada darah yang tertumpah. Saudara dan saya mulai memahami, terbuka pemikiran kita, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya yang ajaib, darahnya yang kudus, supaya saudara dan saya, kita manusia yang berdosa, ketika mau bertobat kepadanya, dosa itu bisa diampuni. Artinya bahwa keselamatan tersedia bagi saudara dan saya, tetapi keselamatan itu perlu pengorbanan. Saudara dan saya nggak mungkin mengorbankan darah kita untuk menebus dosa kita. Saudara dan saya tidak mungkin mengorbankan hewan-hewan yang lain, karena itu hanya bersifat sementara. Tetapi korban yang sesungguhnya, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan, itulah yang pada akhirnya mampu menyelamatkan saudara dan saya, dan membawa kita keluar dari dosa untuk kembali kepada Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa pentingnya di sini saudara dan saya belajar dari kitab Kejadian. Sudah berkali-kali saya sampaikan bagian ini, tetapi ada hal yang baru yang terus Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita tidak bertindak seperti Adam dan Hawa, yang sudah bersalah tetapi tidak mau mengaku bersalah. Di dalam kehidupannya justru semakin terbelenggu oleh karena dosa. Dosa memang memikat, tetapi mari kita bersama mengingat bahwa kehidupan saudara-saudara dan saya tidak hanya berada di muka bumi. Kelak setelah saudara dan saya harus menghadapi tahta putih, setelah kehidupan kita mengalami kematian oleh karena dosa ini, saudara-saudara, saudara dan saya akan melihat di sana bagaimana kuasa kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena sebelum itu terjadi, mari bersama saudara dan saya kembali. Kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau serahkan hidup kita. Oke, selama ini kita punya salah, selama ini kita punya sesuatu yang mungkin menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu nyata. Dia rela darahnya tertumpah bagi saudara dan saya, supaya dalam kehidupan kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, di manakah engkau? Tetap di dalam posisi saudara dan saya mempertahankan diri, hidup di dalam dosa, atau kita mau kembali kepada Allah, menyembah Dia, menyembah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungkan pertanyaan ini, di manakah engkau? Rancangan keselamatan yang datang dari Allah ada di dalam hidup saudara-saudara. Tinggal sekarang saudara menjawab, aku tetap ada di pihak iblis, atau aku mau kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena kasih yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada kami semuanya, boleh membawa kehidupan kami semakin dekat dengan Engkau. Ketika kami diingatkan akan keberadaan kami sebagai manusia, Tuhan Yesus, ternyata kami sampai saat ini masih menyisakan satu persoalan yang rumit yang tidak bisa kami selesaikan, yaitu persoalan dosa. Malam hari ini kami melihat bagaimana kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami umat manusia, dengan bertanya kepada kami, di manakah Engkau? Tuhan,
Kami tahu bahwa rancangan keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami, yang kami dapat dari kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan biarlah saat ini kami bersama-sama boleh menimbang di dalam kehidupan kami. Di manakah posisi kami? Kami bersama-sama sungguh merindukan untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan liku-liku ini Tuhan, sungguh kami rasakan tidak 1-2 kali kami jatuh dalam dosa, tidak 1-2 kali kami melakukan kesalahan, bahkan melakukan kejahatan. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau di dalam kehidupan kami menikmati kehidupan yang terus diberkati. Karenanya Bapa, kami serahkan sekali lagi hidup kami kepadamu. Berkaryalah Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Dan namamu berdoa pada malam hari ini untuk seluruh sidang jemaatmu, warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret khusus. Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sehingga setiap pribadi yang saat ini tengah bergumul di dalam hidup mereka, dan kebingungan yang terjadi oleh karena mereka tidak tahu jalan keluar terhadap kesalahan dan dosa, Tuhan, kami yakin Engkau hadir dalam kehidupan jemaat-Mu, menyatakan karya-Mu yang terbaik. Engkau berkenan menyatakan pengampunan kepada setiap jemaat, sehingga setiap sidang jemaat-Mu boleh memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan mereka diberkati. Dan kami yakin bahwa rancangan keselamatan yang Kau nyatakan dinikmati sepenuhnya oleh seluruh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan responi firman Tuhan pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian waktu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami dalam ibadah pada malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena kasih yang Kau nyatakan. Kami sungguh mengucap syukur karena pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, biarlah apa yang kami nikmati dalam ibadah pada malam hari ini boleh menjadikan kehidupan kami ke depan menjadi semakin baik adanya. Sekali lagi kami sebelum melangkah keluar untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kami memohon ampun akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami meyakini Engkau terus memberkati kami, bahkan ketika kami pulang, bahkan ketika kami menjalani kehidupan di dalam 1 minggu ke depan. Tuhan mempertemukan kami dengan kehidupan yang terus diberkati. Kami meyakini Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, sehingga dalam kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, berkat dan rahmat di dalam Tuhan Yesus Kristus dinyatakan kepadamu mulai hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, amin.